yang menggunakan teknologi ini banyak inovasi yang juga akan berakibat baik di guru ataupun sekolah-sekolah yang menjadi tempat kami untuk mengetahui beberapa inovasi yang ada di sana. Nah, pada kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan inspirasi dari berita inovasi salah satu sekolah, tepatnya di SMP Negeri 26 Makassar, yaitu terkait dengan Solmeta, Sekolah Metaverse kita. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan partner siaran saya, ada Pak Amri, Bapak Dr. Muhammad Amri Akbar, selaku fungsional peneliti ahli media Brida Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam, Ibu Ruby. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Jumat Pak, hari, Jumat hari ini ya mm-mm, kelihatannya di dekat-dekat radio kita ini iya, banyak orang ya. iya banyak Pak. Jumat berkah. Jumat berkah ya. Jumat Ya, berkah. ya. Pak Amri dengan narasumber kompak nih Pak, hitam-hitam. Oh iya, kebetulan saja ini. Ah, Kebetulan. Kebetulan Iya, saja. iya. Ya, pada kesempatan siang hari ini narasumber kita ada Ibu Siti Rabiah Nur Eskom, inovator SMP Negeri 26 Makassar, yang nantinya akan berbagi terkait dengan inovasinya Pak ya. Kira-kira inovasi apa yang harus ditampilkan hari ini Pak? Iya, rupanya masih seputar sekolah ya. Aha, Dan tentu ini kan berbau digital. Ya, oke. kita kan anak-anak kan dipacu ini bagaimana Mhm, menggunakan teknologi dan ya, tentu ya. mulai dari sekarang Heeh. anak sekolah juga harus kena. Ya. Oke. Nah, hari ini Mhm, eh, yang punya gawe yang heeh. terkait dengan inovator digital yang Iya. soal Meta ya, Metaverse. sekolah metaverse Oke. kita undang Bu ini. Kita Hmm, kupas terkait ya. dengan soal Meta ini. Oke. Nah, mungkin minta Ibu Rabia ini untuk menjelaskan apa itu Iya, metaverse, iya inovasi seperti dari ya. sekolah tersebut. Silakan Silakan Ibu. Bu. Ya, terima kasih Ibu Ruby Iya. dan Pak Amri. Ya. Terima Nah, kasih untuk kesempatan yang ketiga kali untuk di SMP Negeri 26 iya. diundang di Radio Al Markas ini untuk Mhm, menyampaikan inovasi apa yang ada mhm. di sekolah. Iya. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini Mhm. eh, tentang inovasi. Wah, senang sekali Pak ya, Pak Amri kalau kita berbicara inovasi ini. Inovasi Ada tiada aura beda begitu Pak ya? Beda. inovasi tiada henti nih Pak Amri ya. Heeh. Di sekolah yang selalu berinovasi. Jadi eh, Mungkin apa, ya Didekati. oke. oke. Jadi ya ini kalau di SMP Negeri 26 Mhm, yang sebelumnya itu inovasi yang non digital ya oke. mulai dari luntra, Mhm, tetere, terus mhm. yang kemarin juga hitam manis. Nah, Iya. sekarang ini eee, Yang digital, keempat ya? Heeh. yang sebelumnya non digital, Heeh, ini yang oke. digital Oke. tentang Metaverse. Solmeta, Mhm, sekolah metaverse kita, oke. iya. Jadi sebenarnya kalau inovasi ini Iya. sebelumnya kan itu inovasinya Pamri Mhm. dari ada masalah dulu Hmm. ya, Mmm. dari masalah, nah kita jadikan inovasi untuk mencari satu Apa masalahnya solusi. Bu? Ya Mhm. sebelumnya ini belum terpikir dulu Pak Amri, Hmm. masalahnya seperti apa sampai ada inovasi Mhm. Solmeta ini. Iya. Cuman ya waktu itu di tahun berapa ya pandemi itu Bapak wali kota kita sebelumnya Pak Mhm. Dhani kan Mhm. lagi booming-nya itu memperkenalkan metaverse Mhm, gitu mhm, ya. mhm, mhm. Nah, di mana waktu itu semua yang di dunia pendidikan ya, Iya. di kalangan pendidikan Mhm. utamanya mulai dari TK, SD, SMP ya, Iya. itu lagi gencar-gencarnya kita belajar tentang metaverse Metaverse. itu. Oke. Ya, bahkan kami sebagai guru itu diundang untuk selalu mengikuti pengembangan kompetensi yang Mhm. berbau metaverse ini. Metaverse ya. Ya. Jadi belum terpikirkan dulu ini untuk Mhm. membuat sebuah inovasi. Mhm. Nah, karena ya kita kan rasa ingin tahunya juga seperti apa sih Iya. metaverse, ya seperti apa yang kita mau kembangkan. Nah, Mhm. ikut di pelatihan itu ternyata wah ini juga keren ini Mmm. karena menggabungkan di Maya. dunia maya, Maya. dunia nyata Mhm, ya mhm, di mhm. suatu ruang virtual Iya. gitu. Nah, waktu itu belum terfikir untuk membangun sebuah metaverse sekolah, cuman masih dalam tahap media pembelajaran ya Oke. dari guru. Saya
teringat dulu dosen saya waktu kuliah bahwa sebelum adanya apa ya pembelajaran daring itu tahun Hmm. 2000 berapa ya itu? 2004 ya kalau nggak salah, Mm-mm. bahwa nanti suatu saat nanti kita akan ada di zaman yang kita belanja serba online dan ada Mm-mm. di dunia maya. Mm-mm. Nah, saya berpikir seperti itu bahwa ketika kita mengikuti perkembangan metaverse, mungkin saat ini kita bisa nggak ada gitu metaverse, Iya. Hmm, ya, iya. ya, nggak ada mungkin itu nanti metaverse. Mungkin ini untuk viralnya saja di awal, Mm-mm. tapi kita nggak menutup kemungkinan. Nah, Iya. seperti ini. Dulu kita nggak pernah berpikir bahwa ada yang namanya pembelajaran daring, Mm-mm. pembelajaran e-learning, tapi ternyata itu ada dan buktinya sampai sekarang dan buktinya sekarang itu ada Iya. pembelajaran daring. Nah, mungkin saja ketika kita kenal yang namanya metaverse, Mm-mm. kita bilang, wah jangan dulu deh kita buat suatu metaverse, tapi kita nggak tahu ya Pak, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu kita akan memanfaatkan yang Mm-mm. namanya sebuah metaverse. Iya. Jadi, eee, disitulah saya awalnya belajar hanya membuat pembelajaran saja dulu, Hmm. media pembelajaran. Tapi ya itu, butuh juga waktu yang lama. Dan Iya. kenapa sampai terfikir, mau membuat inovasi sekolah metaverse, ya tadinya Pak, itu saya bilang hanya ingin ikut-ikut sebagai, Jadi bukan karena masalah. belum ada dulu masalah Ya, ini, belum ada masalah. salah. Nah, tiba musim penghujan ini sekolah Pak di SMP Negeri 26 dulu Anjir. ya, dulu itu Pak katanya, kalau, 1 minggu hujan itu sudah naik air, tapi sekarang ini, Satu hari dalam saja. ya, kalau nggak salah dari 2 tahun yang lalu ya itu. Bukan 1 hari, Pak, Hmm, 1 jam. menit saja itu hujan deras sudah banjir nih di depan. Saya Mm-mm. sempat berpikir, nah kalau banjir seperti itu Pak, anak-anak sudah Nggak bisa masuk sekolah. tidak sekolah lagi, didaringkan. Iya. Harus itu baru Dari situ masuk saya berpikir, metaverse. wah kalau begini nih kalau, teman saja bilang ini, Iya. teman Hmm. sekolah saya ya yang Mm-mm. waktu itu teman SMP saya, Iya. katanya dia di situ pertama sekali di SMP Negeri 26 dulu, Mm. sebagai, apa ya, siswa yang pertama Mm-mm. dan itu memang banjir sampai sekarang itu tidak pernah Ya, dan itu menjadi, apa ya, viral permasalahan. Ya. memang itu di SMP Mm. Negeri 26 dari dulu tahun tahun berapa itu ndak pernah itu teratasi masalah banjirnya. Banjirnya selalu. Iya, jadi saya pikir begini, kalau begini terus tidak ada, tidak teratasi, kalau anak-anak daring tidak Mm-mm. ada, hanya daring kan yang konvensional itu Jadi hanya Iya. disitulah masuk nanti media iya, pembelajarannya. maka disitulah saya ajak kepala suku, bagaimana kalau kita juga coba deh kita buat ini sekolah sekolah metaverse gitu ya. Mm-mm. Ya, ya ada pembelajaran yang berbaur metaverse. Mm-mm. Anak-anak kan ada di ruang virtual. Virtual. Karena guru-guru juga, walaupun tidak semua guru ya ikut Mm-mm. apa? Ikut pelatihan Iya. bagaimana membuat media pembelajaran ya Nah itu metaverse. kan jadi pada saat itu Ibu katakanlah banjir, Ya, hari apalagi COVID ya kemarin, Mm-mm. iya waktu COVID. COVID ya Iya. kemarin. Mm-mm. Jadi secara otomatis itu pembelajaran berdasarkan media pembelajaran mengacu ke metaverse itu sudah diberlakukan. Belum, Pak. Itu kan metaverse tidak langsung serta-merta. Kita harus pikir dulu Mm-mm. media apa yang digunakan. Karena begini, Pak, membangun metaverse itu perlu juga kita Nah sekarang apa mem- media apa yang Mm. selama ini pelaksananya itu media apa yang dibangun? Media media pembelajarannya pembelajar apa? kalau media pembelajaran yang berhubungan dengan metaverse itu banyak Pak sesuai dengan aplikasi yang sudah diajarkan guru-guru. Tapi hanya beberapa saja yang guru-guru menggunakan. Cuman karena kebetulan saya sebagai guru informatika Mm-mm. di sekolah dan saya membuat suatu pengembangan media pembelajaran itu. Hmm. Nah, tapi kalau untuk digunakan guru itu enggak semuanya. Ya, Jadi ada cuman hanya untuk beberapa pelajaran saja ya. iya, jadi untuk tahap ini Pak baru kami yang namanya kan aplikasi itu
perlu pengembangan ya Mhm, mhm, dan perancangan yang matang. Apalagi metaverse mhm. butuh biaya juga. Nah, awal dari masalah Pak Amri. Iya, jadi awal masalahnya Mhm. dari banjir. Banjir Iya, ternyata ya. ternyata banjir. Setelah saya Ternyata tanya-tanya banjir. banjir. Iya. Mhm, mhm. Nah, sekarang kok bagaimana kesiapan muridnya? Kan biasanya kan kalau muridnya Iya, gurunya yang siap, muridnya muridnya bagaimana? SDM, Bisa SDM Pak. SMP SDM. ya. Kalau murid ya tentu kalau kita belajar daring tentunya saya senang Pak. Nah, Kalau kita karena dia ada di dalam ruang virtual yang seperti nyata. ya, 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 ya. Ibarat contoh seperti ini, kita memberikan media pembelajaran, Mhm. Kan itu hanya Zoom Bu kalau misalnya media pembelajarannya tadi secara ya, daring, tapi di mana metaverse-nya? ya metaverse ada aplikasi yang kita gunakan, Oh jadi gitu. dia masuk di ruang virtual itu. Hmm. Nah, alhamdulillah Mata ini pelajaran apa itu Bu metaverse yang digunakan? kalau sampai saat ini baru mata pelajaran saya sendiri. Oh, informasi. Cuman Oh, ya baru informasi. pengenalannya ke teman-teman itu belum serta-merta rata karena itulah tidak semua teman-teman Yang sama Ibu mampu pengetahuannya ya mampu ya. mampu Iya. membuat aplikasi itu. Mhm. Iya. Cuman untuk Soul Meta ini Ya. yang kami buat metaverse-nya itu mengenalkan lingkungan sekolah. Hmm. Jadi saya pernah membayangkan seperti ini, Pak. Kalau misalnya banjir, Mhm. terus ada yang mau kenal lebih dekat SMP Negeri 26 Ya. ya. Ini. Nah, kan dia bisa lihat di metaverse, oh seperti ini ya Oh, SMP Negeri kondisinya sampai 26 ya dona. kondisinya karena Mhm. kan kita buat itu sesuai dengan Kondisi alam yang ada di sana. kondisi alam mulai Ya. dari lingkungan di luar ya, Mhm. berapa kelas, Hmm. lingkungannya apa-apa saja yang ada di lingkungan itu seperti kebunnya, Ya. penerangannya, laboratoriumnya seperti apa. Jadi digambarkan itu sekolah yang nyata tapi secara virtual. Jadi Hmm. saya biasa membayangkan dia kalau ada orang mau tahu ini sekolah tak, ya dia sudah bisa lihat di dalam bentuk metaverse-nya. Gitu. Ya. Berangkat dari masalah dan ternyata melahirkan satu inovasi. Iya, Bu. Dan ini melihat situasi di sekolah sendiri, Pak ya, Iya. ternyata gitu. Nah, rupanya memang kadang biasa inovasi itu bukan muncul karena persoalan apa lagi namanya? Mhm. Ada faktor lain. Iya. Tadi dicari kenapa Hmm. mesti harus Iya, metaverse, ternyata heeh. persoalan Persoalan banjir. banjir. Iya, Ini persoalan. awal dari untuk apa ya, belajar melalui daring, Pak Iya, ya? Gitu. Itu dengan sistem metaverse itu seperti apa, Pak? Ini kita mau tahu nih, Iya, seperti bagaimana apa tuh? itu? Jadi metaverse dibuat ini Iya. itu pertama itu kita rancang dulu Mhm. sesuai berapa skala yang ada di lingkungan sekolah. Sekolah. Oke. Harus sama, Pak. Butuh Hmm. berapa lama Bu itu kalau dirancang sampai aplikatif ke sekolah anak-anak? Oh ya Pak, jadi untuk Soul Meta ini kan kebetulan ada juga saya libatkan teman-teman yang mampu, Iya. ya, Yang membantu Ibu ya? bisa membantu. Dan alhamdulillahnya kalau inovasinya Soul Meta ini saya dibantu dengan soulmate-ku. Oh, iya. Oke, Itu oke, kalau oke. soulmate itu apa itu anunya Bu? Soulmate itu maksud saya suami saya Oh, sendiri. iya 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 iya. Ya, 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 ya. Dosen di media pembelajaran Pembelajaran. desain. Jadi metaverse yang kita bangun ini aplikasi kita gunakan Mhm. dua. Mhm. Jadi kita menggunakan 3D 3 dimensi Iya. dan kita menggunakan juga aplikasi Aplikasi. Unity. Ya, karena kita mau buat avatar-avatarnya juga itu loh Pak di situ. Oh, Ya, seperti itu. avatarnya itu kan Jadi dari satu begitu masuk sistem pembelajaran sistem informatika, Iya. satu kelas ini semua masuk ke avatar, masuk. iya, Mhm. dibuatkan avatarnya. Iya, iya, iya. Kan ini kalau misalnya ya guru-guru ini masih tahap perancangan ini Heeh, sekarang heeh, yang heeh. kita buat. Mudah-mudahan nanti Iya. bisa selesai, Pak. Oh. Yang ada sekarang yang sudah jadi Heeh. itu masih kondisi lingkungan Oke, oke. sekolah. Heeh. Terus untuk medianya itu Mhm. baru saya yang menggunakan media pembelajarannya karena kebetulan waktu itu MGMP saya memang kita disuruh membuat untuk media pembelajaran IT-nya untuk Iya. Bapak informatika. Nah, bagaimana Dan kalau kan Ibu udah pakai di sekolah ini, ceritanya udah daring ini Bu ya? iya, Daring, kemudian murid ini SMP ya, ini dia menggunakan apa di rumah Bu? Kalau misalnya dia mau terlibat ke metaverse-nya Ibu. kita berikan aplikasi linknya. Oh, ada link yang dibagi. Oh. Jadi bisa menggunakan HP Begitu. atau Ya HP ada ini Pak di Heeh. di
di Play Store. Di Play Oh, Store Jadi ya. ya, cuman untuk masih tahap pengenalan lingkungannya dulu ini Hmm. Pak. Jadi kalau untuk daring itu kami berikan aplikasinya. Iya. Iya, Mhm. aplikasi yang kita sudah buat untuk pembelajaran. Pembelajaran, Cuman oke. ya itu untuk Ah, tahap ini masih pembelajaran mapel informatika. Teman-teman belum mampu untuk membuat ke sana karena kan butuh Butuh juga waktu, dengan butuh iya waktu. butuh butuh waktu biaya dengan ya. kemampuan IT itu Pak yang perlu. Oh, Karena begitu. menggabungkan beberapa aplikasi. Aplikasi. Iya. Oh, oke, oke. Karena kita juga mau membuat suatu avatarnya, Mhm. terus media pembelajarannya. Iya. Cuman untuk umumnya Pak, untuk metaverse yang apa ya, yang dasar saja dulu menggunakan Hmm. apa ini? Kacamata Kacamata, iya. VR Nah, ya, untuk melihat pembelajarannya secara 3 dimensi mhm, gitu. Itu yang membuat anak-anak tertarik. tertarik. Nah, ini kan Ibu kan sudah buat ini dengan Soulmate-ku ya. Iya. Solmeta. Soulmate-ta dengan Soulmeta. Soulmate-ku. Iya. Ini Jadi nama ya, inovasinya Solmeta ah, yang bantu saya Soulmate-ku. merancang itu Soulmate-nya Solmeta. Ibu Rabia. Nah, oke. Soulmate dan Soulmate-ku ini itu berapa Heeh, lama Bu dibuat, heeh. kemudian diaplikasikan ke anak sekolah dan anak sekolah kan butuh penyesuaian Heeh, ini. Iya. Bu Rubia, iya, iya. bagaimana harus mendownload Play Store-nya, kemudian dia cari di bagaimana. Itu bagaimana, Bos? Nanti ditahan Jadi dulu Pak Amri. Iya. Ditahan dulu Pak. Ditahan dulu Ibu Rabia. Kita akan lanjut setelah kita lewat dulu yang berikut Baik. ini. Biar penasaran orang.
sama di Inspirasi Brida. Dan tentu saja masih kita membahas tentang inovasi yang ada di dalam negeri 27 Makassar, 26, 27, 26 Makassar, yang mana juga kita ini akan bahas soal metaverse. Ini metaverse ya, yang ada di sekolah. Nah, awal mulanya inovasi ini lahir karena adanya satu masalah. Nah, biasanya itu masalah baru terpikir, oh kita harus begini, kita harus begini. Itu sudah menjadi apa ya Pak ya? Sudah menjadi tradisi ya, tradisi dan ya nampaklah terlihat ketika inovasi itu ada. Nah, ternyata tadi kita mau tanya ini apa Pak? Ya, silakan Pak Amri. Ya, sekarang tuh yang terkait dengan itu, Ya. Itu berapa lama ya? Oke, jadi ada pengalaman sendiri nih ya, Heeh. saya berikan ke siswa. Jadi itu kan siswa beda-beda gaya belajarnya. Dan kadang siswa itu bad mood juga. Kadang datang moodnya mau belajar, kadang Iya. tapi tergantung bagaimana kita bisa Mendorong berikan inovasi. berikan motivasi, bagaimana pembelajaran kita, media kita yang diberikan pada siswa. Nah, waktu itu ada kegiatan P5 di mana kegiatannya siswa yang kami ambil itu bercocok tanam. Bercocok tanam. Jadi baru lagi nih Bu. tidak, itu bercocok P5 dengan kegiatan bercocok tanam yang ada hubungannya dengan kemarin inovasi Lula itu yang berkebun ya. Jadi ada siswa kami yang disabilitas yang ini ya. Jadi dia tidak bisa ke kebun untuk melakukan aktivitas bercocok tanam. Iya. Dan ada juga siswa yang tidak bisa kena matahari, debu. Makanya saya gabungkan beberapa siswa yang tidak bisa untuk ikuti kegiatan tersebut. Nah, itu saya masuk ke lab untuk mengikuti pembelajaran secara virtual itu dengan menggunakan kacamata metaverse dengan menghadirkan kebun virtual. Ya, jadi Jadi dibuat dulu kebun iya, sejarah ini. iya kebun virtual, terus outing. Jadi dia Outing ya. seolah-olah outing, Pak. Jadi ada memang Yang aplikasi yang disabilitas ini iya, dia ikuti dia secara ikuti. Nah, jadi ada aplikasi yang digunakan, terus masuk dengan menggunakan kacamata metaverse Iya. dan dia senang. Ketika dia berbicara sama temannya yang lain, keren nih pakai pakai kacamata begini memang Bu. Bisa Ki lebih ini kan ya Iya. lebih nyata Ki. Jadi seolah-olah dia langsung Berinteraksi. iya berinteraksi Walaupun ya. dia tidak ada di Iya, situ walaupun ya. dia tidak di kebun, setidaknya dia bisa melihat oh kalau ada Ki di kebun seperti ini. Itu. Jadi Dia dapat gambaran ya, langsung dapat gambaran. iya. Ya. Iya, artinya secara virtual tapi kelihatan nyata. Oke. Jadi dia senang. Dia ceritakan dengan temannya, akhirnya temannya juga dia bilang, "Ibu, nanti juga saya mau coba." Ya, bisa. Jadi ketika saya terapkan seperti itu dan saya membuat beberapa barcode-barcode untuk pengenalan-pengenalan kayak misalnya tumbuh-tumbuhan yang dilihat secara 3 dimensi, itu anak-anak senang itu untuk mengikuti pembelajaran. Jadi saya ajak teman beberapa mapel terutama IPA ya. Iya, iya. IPA kan biasa begitu ada apa ya, yang pengenalan tumbuhan, terus kerangka ini ya Manusia. Manusia. yang dilihat secara Anatomi, dimensi, anatomi anatomi tubuh yang dilihat secara dimensi, Iya. bagaimana dia bergerak, bagaimana melihat Otak. otak, Itu apa juga sudah dibuat. iya, ada. Jadi itu menggunakan 3 dimensi, Pak. Oh. Jadi kita buatkan dulu barcode-nya, bagaimana bisa anak-anak bisa melihat secara virtual tapi Virtual. kelihatan nyata. Itu di bidang studi apa itu? IPA. IPA. IPA itu bagus. Kalau informatika juga ada seperti misalnya kita melihat bagaimana menampilkan kerangka fisiknya komputer ya itu bisa dilihat
apa-apa saja perangkat kerasnya, itu Mm-mm. pokoknya banyak Pak yang bisa kita buat untuk Jadi dilihat secara anak-anak itu diarahkan ke tempat khusus ya untuk ke lab, ke lab. Oh, iya lab, ke ke lab, lab. Mm-mm. ke lab ada kami buat di aplikasi di Hmm. Iya, HP ya. iya. Mm-mm. Nah nanti anak-anak bisa masuk di situ karena lebih senang kalau menggunakan kacamata Jadi kacamata semua yang anak yang masuk itu pakai kacamata semua iya ada iya nanti atau secara tertentu saja jadi atau bergiliran? bergiliran Oh, karena bergiliran. apa kacamata Oculus itu terbatas Pak Oh ya ya, ada Mhm. beberapa jadi okulusnya ya. nanti ya Oculusnya ganti-gantian Mhm. jadi Oke. senang Ternyata inovasi metaverse ini juga apa ya, memberikan gambaran kepada anak-anak, Iya. Pak, karena mungkin melalui sistem pembelajaran metaverse ini, anak-anak mungkin lebih 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 tertarik dan enggak lebih tertarik dan lebih gampang mereka menyerap ilmunya. Karena Iya. biasanya kalau dengan teori Pak dengan baca buku tuh beda, Beda. beda ya. Nah ini Betul. ketika langsung mereka dikasih praktek, itu anak-anak langsung terbuka. Iya. Oh ternyata seperti ini. Iya. Apa ya? Ketika jantung memompah tubuh, Iya, terus betul. otak bekerja Iya. berpikir tuh Heeh. dia akan berdenyut seperti apa gitu ya. Mhm. Itu mungkin mungkin seperti itu hal yang apa ya? Bagus ini karena tidak semua dilakukan oleh sekolah-sekolah, Pak. Betul. Metaverse ini kan ada di zaman wali kota sebelumnya gitu. Iya. Oke, oke. Nah, Pak Amri silakan. Ya, saya melihat bahwa ini kan butuh keterampilan khusus Bu ya. Iya. Mhm, Ibu kan punya memang ahlinya di situ. Iya. Iya. Nah ini yang jadi tantangannya karena ibu sendiri yang punya keahlian seperti itu. Dah. Apalagi kan mau dibuat dari beberapa Iya. studi dan lain Mhm. sebagainya. Kira-kira Bu apa strateginya ibu bisa supaya metaverse ini atau konsep yang ibu sampaikan kepada sekolah Mhm. ini bisa menyeluruh ini. Iya. Jadi bukan hanya ibu punya kegiatan itu, tetapi guru-guru juga bisa seperti ibu. Iya. Jadi, sebelumnya itu, kan kami diskusi dulu dengan kepala sekolah, Mhm. "Bu, bagaimana kalau, kita buat sekolah metaverse Mhm. metaverse sekolah kita, tapi tahap lingkungan dulu." Ya, Mhm. untuk pengenalan sekolah, lingkungan sekolah. Ya, Iya. alhamdulillah kepala sekolah respon. Nah, terus setelah jadi, Mhm. walaupun nggak semua kan Pak, karena kalau membangun metaverse itu Iya. wah perlu Artinya perlu memang konsep infrastruktur ya, iya yang, banyak yang perlu kita Iya. rancang, ya, ya. Jadi setelah jadi, saya perlihatkanlah ke teman-teman Mhm. bahwa ini ada aplikasi seperti ini, Iya. tertarik, ya. Karena memang, di sekolah itu, kami memang ada kegiatan kombel, jadi setiap ada, apa yang kita mau share ilmu, itu Mhm. kita berikan kepada guru-guru untuk, membuka ruang untuk belajar, gitu. Mhm. Jadi siapa saja teman-teman yang mau belajar kami berikan, ya. dan juga bukan hanya di sekolah, bahkan di setiap, MGMP Mhm. ya, tiap pelajaran itu MGMP itu mengundang memang, guru-guru untuk ikut di kegiatan Kegiatan. bagaimana belajar, pengembangan aplikasi metaverse ini, gitu. Oke. Nah, setelah jadi dan tertarik, ada beberapa teman-teman, "Bagaimana caranya buat begini, Bu?" Iya, iya, iya. Tapi yang mau saja. Jadi saya bilang, "Ya ada memang, aplikasi yang kita gunakan, Mhm. yang kita terutama 3D-nya itu kan." Ya, tapi ada juga yang memang di aplikasi sudah jadi Mmm. yang sudah jadi. Jadi saya bisa teman kalau kita Sudah tidak siap. mau iya, kalau Tapi bukan di apa ya namanya di kondisi sekolah ya. iya. Ada aplikasi atau ada beberapa ini kan yang sudah jadi yang bisa kita gunakan. Jadi ya kalau berhubungan dengan mata pelajarannya dan itu free, itu bisa digunakan yang free-nya. Kalau kita mau membuat sendiri itu memang susah, perlu belajar yang mulai dari membuat Jadi di samping terkait dengan kondisi sekolah, ibu Iya. juga menggunakan juga yang di I luar daripada iya iya. Mmm. Dan alhamdulillah Pak waktu itu jadi tidak ada kepala masalah Bu kepala dari anak-anak sekolah ini, kenapa? murid-murid untuk masuk ke metaverse itu. Maksudnya Pak, masa Maksudnya enggak ada kendala selama enggak ini? ada, alhamdulillah enggak ada, bahkan senang Pak. Mmm. Karena dia melihat baru lihat, "Apa ini Bu? Kacamata apa ini?" Ya.
ketika dia gunakan, dia pakai, ya alhamdulillah senang. Kan, ada juga sih anak-anak yang memang Mhm. sudah teknologinya juga sudah, apa ya, sudah tahu, Mhm. tapi yang tidak tahu dia merasa tabu, "Apa ini kacamata Barang apa?" baru. Ketika dia pakai, "Wih, keren ini Bude, Ibu." Jadi kayak, itu kayak anak-anak itu biasa main Roblox kan, Mhm. itu dia bisa lihat secara nyata, lebih Mhm. dekat lagi, dan itu mungkin ketertarikannya di situ, Pak. Mhm. Dan alhamdulillah kemarin itu waktu jadi ini, Solmeta aplikasinya, Iya. kepala sekolah dia share ke teman-temannya, Iya. dan ada juga beberapa teman yang tertarik sama kepala sekolah. Mhm. Dia bilang, "Ih, bagaimana cara buatnya nih?" Dia bilang, "Ya, nanti kita mungkin perlu belajar yang lebih lagi, waktu yang lebih khusus lagi, karena yang begini kan tidak langsung 1 hari jadi. Iya iya iya. Perlu waktu yang ya mungkin 1, 2, 3 bulan lah untuk membuat, Mmm. aplikasinya." Aplikasinya. Iya. Nah, Pak, kalau saya boleh tanya ini Pak ke Bu Rabia, berapa lama sebenarnya nih Bu, sampai ya kan pasti dari maintenance-nya, terus bagaimana, sampai barang ini jadi itu, inovasi ini hadir di sekolah SMP Negeri 26 itu? Iya, jadi waktu itu kalau jujur saja Pak ya, pamri, dulu kan itu masih media pembelajaran yang saya Iya, buat, heeh, tapi khusus saya. Nah, buat anak-anak di rumah? begitu lagi booming-booming-nya waktu Heeh, Pak Wali Kota, sebelumnya? heeh, dia ajak sekolah untuk gabung untuk ada di membuat metaverse. Mhm. Jadi, di situlah saya bilang, "Wah, bagaimana kalau buat ini juga?" Mhm. Dan, siapa tahu ya awalnya dulu itu Iya. mau Ciki mau buat Pelajaran ya ya. kalau memang jadi kan bisa menjadi kita tawarkan ke sekolah lain ya, saya ajak suami saya, "Mau Ki buat seperti ini ndak? Kalau bisa bantu saya kan?" Mhm. Karena mumpung ini sekolah juga lagi apa, panas-panasnya mau buat yang namanya metaverse, dan Mhm. alhamdulillah suami saya juga bisa bantu. Nah, dan bersambung itu, apa, di IMA Mhm. kan, IMA juga mengundang untuk, membuat satu Mhm. inovasi. Mhm. Nah, di situlah saya berpikir, "Wah, bagaimana kalau ini mau saja Ya. masukkan di Ah. inovasi IMA." Heeh heeh heeh. Masuk di IMA, Inovasi Mayor Award, dan alhamdulillah waktu itu masuk 10 besar, Pamri. Iya. Yang masuk di digital, cuman yang ndak masuk 5 besar. Ya mungkin lain kali. Itu waktunya memang lama. Mhm mhm. Karena pertama kita ukur dulu sesuai, skala skala lingkungan sekolah, Pak. Iya, Iya. jadi harus sama ukurannya, halamannya berapa, jadi itu harus sama Jadi yang persis. bantu Ibu untuk mengukur itu siapa, Bu? Soulmate-ku. Soulmate-ku? Saya kira juga keterlibatan Soulmate-ku, guru. tapi ya ada Guru ya. teman-teman yang membantu juga, yang artinya paham dengan itu. Jadi seperti mengumpulkan data, berapa, kan kalau ini Pak, sekolah itu kan ada di Dapodik berapa ukuran skala sekolah Oh, toh? sudah masuk Iya, semua itu, Bu, ya? iya, jadi ada juga saya minta dari data dari Dapodik. Terus Mhm. bagaimana, Bu, bisa memproyeksi bahwa, persis seperti ini gambarnya sekolah, bagaimana cara Nah, itulah itu? yang kita buat Didesain ya, iya, didesain. menggunakan aplikasi Unity namanya. Mhm. Jadi ada 2 3D. ya 3D, ada 2 aplikasi yang kita gunakan itu, Iya. Unity Hmm. dan 3D-nya itu ya itu Pak, untuk membuat, skala-skalanya dengan bangunan-bangunan yang ada di lingkungan sekolah. Mmm. Jadi ketika misalnya kita melihat dengan kacamata metaverse atau Iya. menggunakan aplikasi ini kan sudah ada Mhm mhm. di Play Store, Play Store. namanya Meta SMP 26. Itu tanpa menggunakan Ya, tanpa menggunakan langsung kacamata. kacamata ya? Jadi Oh, bisa langsung. iya, kita bisa langsung di situ, Mhm. masuk, Mhm. lihat dari halaman depannya, terus masuk lagi ke ruang, kantor, Mhm. masuk lagi ke ruang kelas Ke anak-anak. kelas. Ini diberlakukan, Bu, yang pembelajaran ini kelas berapa? Kelas 1 Sebenarnya semua bisa Pak semua? semua, cuman kan guru belum semua bisa untuk memberikan pembelajaran seperti Jadi itu. kalau misalnya diperlakukan ini, Ibu mengajar di kelas 1, kemudian Pindah lagi pindah lagi kelas. kelas 2, Iya. pindah kelas 3. Mmm. Jadi Begitu ya? tahapnya ini kan pengenalan, Pengenalan. jadi Pengenalan. hanya sebatas lingkungan sekolah Hmm. dulu yang kami Mhm. buat Mhm. metaverse-nya. Mhm.
Untuk medianya Iya. itu yang baru diterapkan itu mapel saya sendiri informatika. Oh, begitu. Iya. Tapi ya untuk teman-teman yang lain itu karena seperti untuk media pembelajarannya kalau dia mau gunakan ya ada beberapa memang yang sudah ada aplikasinya seperti yang 3 dimensi itu ya yang bisa Mhm. kami downloadkan di aplikasi Mhm. ya yang bisa dia gunakan untuk kacamata metaverse. Jadi Mhm. ya keren juga menggunakan 3 3 dimensi itu dimensi. ya. Ya luar biasa ini Pak, karena inovasi teknologi itu kan tidak semua apa ya, tidak semua sekolah Betul. bisa. Nah, sekaitan dengan teknologi Pak, teknologi digital, mungkin saya memberi kabar juga nih bahwa Kota Makassar itu baru-baru mendapat kemarin kalau tidak salah mendapatkan, reward ya, itu sebagai di urutan ke-6 tahun kemarin, itu berada di urutan ke-9. Hari ini, kemarin itu berada di urutan ke-6 karena mendapatkan Award Gajah Mada di Jogja, itu apa ya, saya lupa nama ininya, programnya yang ini ada catatan saya. Itu penghargaan Gajah Mada Digital Transformation Governance Index Award 2025 karena Kota Makassar itu terbaik dalam, sistem digital. Jadi ini apa ya, satu semangat pastinya mendorong untuk ada inovasi-inovasi di sekolah-sekolah dengan sistem teknologi seperti yang dilakukan oleh Metaverse. Biasanya tuh kan, ini mungkin bisa apa, terbit Pak atau hadir dengan teknologi pasca COVID-19. Kita harus diminta untuk belajar Betul. Paksa ya. daring ya dipaksa, bukan dipaksa harus belajar dengan sistem daring ya anak-anak bingung karena akhirnya aplikasi itu muncul seperti aplikasi Zoom ya dan tatap muka belajar dengan sistem Zoom itu akhirnya orang harus mau tidak mau Iya, ikut seperti itu gitu. Nah, ini yang menarik karena Mhm. kemarin Iya. beberapa yang disampaikan oleh Ibu Kadis, Bu, ya, Iya. iya. waktu kita ada pertemuan Mhm. dan berharap sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ingin direplikasi Mhm. seperti Iya. metaverse ini kan bisa direplikasi di Iya. sekolah lain Mhm, ya. mhm. Jadi bukan lagi sebuah keinginan kepala sekolah, Iya. tetapi memang menjadi instruksi atau kebijakan Mhm. daripada Ibu Kadis sendiri. Berarti memang ada semacam perintah gitu Pak Perintah ya ya. dalam tanda Jadi kutip. tinggal teknisnya Mhm, saja mhm, mhm. mungkin disaring atau dipilah nanti Iya. kira-kira inovasi mana yang bisa untuk direplikasi Duplikasi, ya secara masif. secara masif. Ya. Itu biasanya Pak Amri, ini apakah dari Brida juga ada dorongan Pak? Mungkin dari sekolah tersebut, dari salah satu sekolah nih, Ya. belum ada inovasinya Pak, tapi mereka mau berinovasi tapi belum tahu kira-kira seperti apa atau mau replikasi nih inovasi dari sekolah itu, dari pihak sekolah. Mungkin contoh di SMP Ya. 26. Betul. Dia belum tahu ini kira-kira seperti apa. Apakah dari pihak Brida mendorong juga Pak atau membimbingnya seperti apa gitu? Iya, memang kami ada itu menjadi tugas kami Mhm. bagaimana mendorong semua inovasi itu bisa direplikasi. Iya. Jangan-jangan dari luar yang banyak mereplikasi. Iya. Kalau kita sendiri kan nggak mereplikasi, ya Bu ya. Mhm, Iya. mhm. Nah, ini kita berharap semua yang praktek-praktek baik yang dilakukan oleh sekolah Iya, itu tentu lebih efeknya ke sekolah ke sekolah masing-masing. sehingga Mhm, kami hanya mengatur bagaimana sistem dan tata caranya aplikasi. Nah, ini yang perlu kita dorong iya, dalam sebuah perda yang mhm, kemarin mhm, bahwa teman-teman yang inovator atau yang mhm, apa ya namanya yang melakukan inovasi ini iya, perlu ada sebuah reward reward, ya, iya, reward ya karena mereka sudah melahirkan ide, bukan hanya mhm, ide tetapi mendorong bagaimana peningkatan indeks inovasi daerah. mhm, mhm, Nah, kalau mereka juga tidak berbuat kan ini juga iya, indeks inovasi kita kan jadi menurun, Bu. mhm, Ya. mhm, mhm, Nah, itu yang perlu diregulasi. Kemarin kami juga mendapat tugas dari iya, pimpinan bahwa semua OPD yang butuh bimbingan fasilitasi iya. kami bukan lagi mereka datang ke kantor, tetapi kami yang mendatangi. Oh, yang langsung jemput bola, Pak, ya? Ya, Oh, jadi oke, bukan oke. lagi menjemput bola, Bu, merebut bola. Merebut bola, merebut Merebut bola, bola. Iya. merebut bola. Merebut. Pak, ini kan kalau di Kota Makassar tuh kan OPD-OPD belum semuanya, Pak, ya, melakukan inovasi? Sebenarnya semangatnya yang perlu dijaga, Bu. Ah, Kalau oke. bicara semua inovasi itu pernah dilakukan, Pernah sudah dilakukan, ya oke. sudah pernah, cuma Mhm, memang semangat ini yang perlu dibangkitkan kembali iya, ya, semangat perlu dibangkitkan kembali karena teman-teman semua menganggap bahwa kalau iya, kita berinovasi nggak ada efeknya. Ini yang mhm, sering dia tanyakan. Dan iya, itu juga
pertanyaan berulang kepada kami, apa Mm-mm. kira-kira efeknya ini? Iya, oke. Efeknya ke kami kalau kita berinovasi. Mm-mm. Saya bilang, kalau yang di dalam aturan itu, regulasinya itu ada reward. Ada Ada reward. reward, tinggal kita memang harus mendorong untuk itu. Ya, Seperti itu. mendorong itu. Sehingga memang ada hal yang menarik yang Iya. disampaikan oleh Kepala Kapus BKSDM, Hmm? Pak Akbar Ali, bahwa inovasi itu bisa dijadikan standar TPP. TPP. Jadi semua atau siapa saja yang berinovasi Mm-mm. itu mendapat reward. Hmm. Jadi katakanlah misalnya mereka dalam penyampaian disampaikan oleh Kepala Kapus Badan Strategi dan Digitalisasi, Iya. Barali menyampaikan bahwa SKPD Mm-mm. yang melakukan inovasi yang berada di urutan 1 sampai 5 itu Iya. mendapat nilai TPP lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, SKPD yang mendapat urutan 5 terakhir, Mm-mm. ya urutan 5 terakhir, ini yang dikurangi TPP-nya. Iya, iya, iya. Kemudian dari TPP ini disuplai ke atas. Mhm. Itu menurut penyampaiannya, dan itu beberapa praktek yang sudah dilakukan oleh provinsi lain, Provinsi lain. kabupaten lain seperti di Jawa itu Mm-mm. sudah dilakukan. Dan Mhm. kenapa tidak kalau ini menjadi bagian dari Bagian. kebijakan, Mm-mm. kita dorong bahwa setiap yang namanya bentuk inovasi itu bisa Iya. dijadikan sebagai indikator Indikator. peningkatan TPP. Jadi kalau yang tidak berinovasi dia kurangi Mm-mm. TPP-nya. Mhm. Itu yang disampaikan oleh Pak Akbar Ali, dan Akbar. kita coba dorong nanti Mm-mm. menyampaikan ke pimpinan seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, rebut bola yang dilakukan oleh pihak Brida sekarang, karena ternyata juga untuk mendorong ya Pak, menjaga semangat itu sebenarnya memang Pak perlu, karena ketika lahir inovasi kita bilang sudah deh ada aja inovasi. Inovasi. Untuk apa lagi bikin inovasi gitu kan? Pasti memang biar menjalani tempat saja begitu. Padahal ada nilai poin juga di situ Pak ya, termasuk standar TPP juga ternyata. Ya, itu yang coba kita yang disampaikan oleh Pak Kepala Kapus ya, Iya. SDM, terkait Mm-mm. dengan Indikator. inovator itu dijadikan sebagai indikator penilaian TPP. TPP. Nah, Bu, kita kembali ke Ibu Rabiah ini, Pak Amri. Apakah dengan dengan hadirnya inovasi ini, metaverse ini kira-kira sudah direplikasi kah? Atau bagaimana menjaga ini biar metaverse ini tetap ada ya? Atau bukan hanya cuma lingkungan sekolah. Ya, betul. Mungkin sudah ada di pikirannya, Bu. Ya. Apa yang kira-kira mau dibuat lagi? Iya, jadi ini memang waktu kami buat, saya itu penuh banyak khayalan. Karena memang membuat metaverse ini kan diawali dari hayalan-hayalan. Kita mau buat begini, kita mau buat nanti kelas tak seperti ini yang seperti nyatanya. Iya. Itu memang perlu menghayal, Pak. Nah, jadi jujur ini memang waktu sebelum dibuat ya, saya berpikir begini, jangan dia karena butuh lagi ini waktu Pak ya, waktu, karena kita itu kalau buat namanya animasi belum belajar, apalagi saya juga harus banyak belajar. Jujur saja waktu belajar ini kami beberapa tempat bahkan kita ikut pembelajaran daring ya, di webinar-webinar itu selalu ikut. Juga di MGMP ada bahkan dinas pendidikan pun itu mengundang ini juga pernah Pak ya waktu itu kalau enggak salah yang itu kita materinya yang pernah diundang yang absen scan itu ya pakai ya Scan barcode ya wajah bukan. Saya kalau ikut begitu saya di bagusnya ini memang kalau ikut begini kalau memang kita buat dan itu bisa direplikasi. Nah, waktu itu saya berpikir, yang daring saja dulu dosen saya sendiri waktu tahun 2000 saja pernah memberikan materi masalah e-commerce. Waktu itu kita tidak pernah tahu tentang apa itu e-commerce, tentang apa itu learning digital ya. Bahkan yang di pikiran kita tidak ada mungkin itu. Nah, bisa jadi kan Pak yang namanya metaverse, walaupun memang sekarang ini yang lagi booming, kita bisa tidak ada nanti mungkin metaverse, tapi 10 tahun ke depan itu nanti ada. Makanya saya berpikir begitu, kenapa tidak sekarang kita jangan sampai besok orang berbuat kita juga baru mau belajar, lebih baik kita belajar memang dari sekarang. Nah, apa salahnya? Jadi saya itu yang semangati teman-teman. Mending kita tahu daripada orang berbicara nanti kita tidak ada tahu kayak pelongo-pelongo apakah ini seperti apa. Jadi kalau ada kita
kita buat seperti ini di sekolah, kan nanti kita bisa bilang, di sekolahku pernah buat seperti itu. Nah, jadi saya paksakan memang, saya motivasi diri sendiri bahwa Apakah tidak di mungkin dalam ketinggalan. Bu, dalam desainnya itu kan kemarin kan ini kan sudah lingkungan sekolah, Iya, Iya. terus lingkungan buat. sekolah. Apakah Ibu berkhayal lagi kira-kira 10 tahun ke depan sekolah saya sudah begini nanti? Iya, iya Pak. Maksudnya nggak dirubah lagi, Menghayal. Ibu tidak buat lagi Alhamdulillah kan konsepnya. lingkungannya sudah jadi. Iya, Iya. Sekarang maksud saya Bu, membangun infrastrukturnya lagi, iya. misalnya media-media pembelajarannya, apa, membangun avatar-avatarnya seperti apa, itu sudah terpikirkan. Apakah tidak Tinggal dilanjutkan Bu dalam waktu dekat ini? ya insya Allah dilanjutkan Pak. Iya. Terus ada semangat untuk bisa karena sayang juga kalau hanya sebatas masih dalam tahap lingkungan yang kita buat. Iya. Maksud saya Bu, yang lingkungan yang sekarang ini kadang dalam keadaan banjir, katakan seperti Iya, ya, iya. ada kebun. Ya, nanti Nah, jadi buat kebun virtualnya. 10 tahun ke depan ini itu sekolahnya tidak banjir lagi misalnya, Iya. ruangnya misalnya. Tetap Pak ya, mungkin Jadi bisa jadi. kemudian nanti ke depan nanti misalnya kebunnya ya sudah berbuah, Iya. ya, Betul. ya, Dibuatkan lagi dan kebun yang dibuatnya berbuah. gitu. Bisa dilihat Ya. dimensinya. Oh, kalau terong begini modelnya. Ya, betul. Kalau buah Sehingga pisang, Ada gambarannya, Pak, ya? gambarannya ketika anak-anak ke kebun, kebunnya SMP 26 seperti ini, masuk ke kebun secara virtual. Oh, ternyata ada pohon pisangnya. Betul. Oh, ternyata ada tomat-tomatnya dia lihat Iya, di iya. situ. Jadi kalau masuk di sebuah pisangnya mungkin dijelaskan nanti, Ya, ternyata dilihat secara itu dimensinya daunnya seperti ini. Ya, itu ya saya berpikir seperti itu Pak. Mudah-mudahan teman-teman juga yang Amin, amin, amin. bisa membuat media pembelajaran, jadi kita gabungkan. Jadi ketika nanti sudah masuk, sudah lengkap semua, ada media pembelajaran oh sekarang kita belajar misalnya mapel IPS. Nah, masuklah di media pembelajaran IPS Iya. secara daring, kalau hujan Pak ya. Iya. Daring ini kan selama ini kita gunakan hanya paling sebatas Google pakai Zoom, Google Meet ya. Nah, Iya, seiring dengan waktu zaman terus berkembang, apa salahnya kita gunakan media pembelajaran Iya. metaverse ya, yang lebih Gitu. tertarik anak-anak bisa melihat secara Langsung virtual. tapi ya di ruang virtual itu. Karena kalau lihat secara metaverse itu kan dia bergerak kan, Iya. kita yang lihat itu kadang-kadang kita juga ingin bergerak begitu Iya. Pak, kayak main apa ya gitu, ingin menyentuh tapi tidak bisa gitu. Ya, anak kan senang sekarang yang main game saja itu yang bergerak, Roblox, avatar-avatarnya itu. Apalagi kalau lengkap nih dengan avatarnya. Cuman ya nggak mungkin juga sih kalau mau sekarang Pak, butuh. Iya, betul. Iya. Nah, memang ini satu inovasi yang mungkin tidak semua sekolah bisa replikasi, Pak, ya, karena di satu sisi juga harus dari SDM-nya sendiri, terus juga dari biaya juga. Nah, ini kan kalau tadi Bu Rabia cerita bahwa di sekolahnya sendiri pun baru Ibu Rabia sendiri nih yang yang melakukan itu. Nah, ini harus dipertahankan dan dijaga sebaik mungkin, Pak. Agar semangatnya juga ini Pak Amri biar tidak luntur karena jangan sampai inovasi inovasiku. jangan bisa berinovasi begitu, jangan bisa berinovasi. Pak, lebih inovasi itu Pak ya, hal-hal dari masalah kecil saja sudah bisa jadi inovasi. Itu ada masalah ya. Ada masalah jadi kan inovasi. Ya baik. Inovasi dari masalah ada inovasi. Dari inovasi ada solusi. Ada solusi. Nah, Pak Amri, kita tidak terasa nih Pak, hampir sejam kita bicara soal inovasi tentang metaverse ya. Dan ini juga kita flashback ke belakang tentang metaverse itu ada di tahun 2003 kalau tidak salah ya, 2003. Iya, 2002 2003 itu dia hadir dan akhirnya juga sudah direplikasi sudah dibuat inovasi di salah satu sekolah. Nah, ini Pak, bagaimana kira-kira dari Brida sendiri nih Pak Amri untuk terus mengawal dan memberikan semangat terus kepada sang inovator ini Pak Amri? Iya. Jadi kami memang ada beberapa yang tantangan kita sendiri. Kan beberapa yang selama ini yang dilakukan oleh inovator, ya, beberapa juga yang dilakukan oleh OPD lain yang mungkin dia tidak merasa bahwa dia sudah melakukan inovasi. Salah satu contoh yang mereka lakukan adalah proyek perubahan. Nah, itu biasanya
teman-teman kita yang punya pejabat-pejabat struktural ya, Iya. yang di Kelaping 4, di Mhm. Kelaping 3, Iya. itu kan di akhir kegiatannya itu mereka harus membuat Mhm. rencana aksi. Rencana aksi, Nah, oke. kemudian rencana aksi kalau tidak salah di Kelaping 4, kemudian Mhm. proyek perubahan. Oke. Nah, proyek perubahannya inilah yang kalau tidak salah mereka Mhm. harus membuat inovasi Mhm. ya dalam bentuk sebuah ini yang akan diterapkan nanti di apalagi namanya diterapkan nanti di kantornya. Kantor, oke. Nah, saat ini BPSDM juga Mhm. untuk di klub 4 ini kan Mhm. sudah berlangsung. Di klub Pintinganya sudah selesai. Mhm. Nah, kami memfasilitasi kembali Iya. bagaimana apa yang sudah dilakukan rencana aksi perubahannya ini. Mhm. Ini kami coba mentransformasi Mhm. model sistem yang ada Sistem. dilakukan di IGA Iya. atau IMA. Jadi Mhm. kami memfasilitasi Iya. bagaimana aksi-aksi yang dilakukan itu Mhm. tetap sustainable, Bu. Mmm. Sustainable. Oke. Sehingga itu katakanlah tahun ini 25 yang dikelapin 3 ya. Mhm. Itu kan inovasi yang Iya, dilakukan iya. itu, tetapi mereka belum sadar bahwa dia sudah Itu melakukan iya. inovasi, ya kan? Mhm. Ya, kami coba fasilitasi dia, Iya. kami coba fasilitasi, kemudian kami coba arahkan seperti ini modelnya, tinggal memoles. Ya, apa yang Mhm. dilakukan itu seperti ini modelnya, Mhm. melengkapi evidennya, Mhm. Mhm. kemudian mungkin belum ada videonya, kami Iya. coba ini Bantu. bantu Iya. bagaimana dia melakukan penginputan Mhm. itu kami coba lakukan. Mhm. Dan ini kan sistemnya Iya. eee, bisa meningkatkan indeks inovasi Ines. kita. Ya, Oh, oke jadi oke. mereka dengan tidak sadar bahwa dia sudah Mhm. berinovasi sebenarnya. Betul. Ya, karena Mmm. dari hasil rencana aksi proyek perubahannya kan ada Iya, masalah. ada masalah. Iya. Ya, ada masalah. Sehingga Hmm. itu kita tarik masuk Iya. dalam sebuah sistem yang kita bungkus fasilitasi. Fasilitasi. Oke, baik. Bu Rabiah, mungkin sebelum kita tutup, Bu, ingin disampaikan kepada pihak sekolah ataupun yang dengar kita ataupun yang nonton ini bagaimana inovasi bisa hadir di sekolah? Iya. Di Pegadaian, Pak, tagline-nya mengatasi masalah Masalah. tanpa masalah. Kalau kita berinovasi Mhm. dari masalah, eee, Solusi. ya, Lahir solusi. dari masalah Mhm. lahir inovasi Mhm. dan inovasi ini melahirkan solusi. Solusi. Jadi masalah kecil apapun itu bisa jadi inovasi Mhm. dan tentu ada solusinya. Iya. Tidak mungkin tidak ada solusinya. Jadi jangan pernah, teruslah berinovasi Mhm. karena ya inovasi itu kita akan selalu menghadirkan suatu solusi yang terbaik, Mhm. ada hasil yang kita, capai. Capai. Dan kalau di inovasi metaverse, sekolah metaverse sendiri ini Solmeta, Mhm. ini adalah satu inovasi yang mungkin untuk saat ini belum bisa, apa ya, direplikasi untuk semua sekolah. Karena yang Mhm. namanya teknologi, Pak, ya, itu semakin canggih teknologi, peran pendidikan itu ndak bisa tergantikan. Iya iya, Iya, betul betul. karena Ketemu langsung ya. iya, Mhm. secanggih apapun teknologi, peran pendidikan, peran guru itu tidak bisa digantikan di sekolah. Ini kan virtual, Iya. sedangkan siswa butuh dengan pendidikan Pendidikan. secara nyata, kualitas secara nyata, dan yang kita butuhkan adalah bagaimana Mhm. karakter itu Mhm. tumbuh secara nyata juga. Jadi ya belum bisa terlalu untuk kita terapkan secara ini, cuman haruslah ya, Mhm. walaupun kita buat inovasi metaverse ini, Iya. itu untuk perkembangan zaman saja, mengikuti zaman Mengikuti zaman. saja, iya. Betul. Inovasi lahir dari satu masalah, tetapi inovasi tidak harus tidak ada inovasi ini bukan membuat kita jauh tapi semakin dekat. Iya. Karena dengan adanya inovasi banyak hal yang bisa kita dapatkan, Pak, ya. Melahirkan satu solusi dan pada akhirnya ya tentu saja inovasi harus terus lahir di sekolah-sekolah karena banyak orang yang berpikir bahwa sekolah-sekolah ternyata bisa melahirkan inovasi. Mungkin hanya berpikir sekolah hanya tempat belajar dan mengajar, tetapi inovasi itu bisa ternyata lahir di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah SMP Negeri 26.
Makassar. Kita tunggu inovasi-inovasi lain dari sekolah-sekolah lain dan juga dari OPD-OPD lain dan tentu saja Brida siap mengawal itu. Betul Pak Amri? Siap. Baik, baik. Kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan hari ini di Inspirasi Brida. Terima kasih buat Pak Amri, terima kasih buat Ibu Rabia. Iya, Sukses sama-sama. terus dengan segala inovasinya Bu dan juga Pak Amri bersama dengan tim. Mudah-mudahan terus bisa menjemput bola. Bukan lagi menjemput bola Pak, tapi meraih bola. Meraih bola. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.